Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Di video kali ini kita akan membahas mengenai truncat table. Untuk memulainya saya akan full screen dulu ya. Saya akan pilih view, appearance, dan gen mode. Seperti ini ya tampilannya. Nah, kali ini saya sudah membuat dua buah tabel, yaitu tabel barang dan tabel kategori. Tabel barang ini memiliki 5 buah kolom ya. Nah, ini kolom yang kelima. Kemudian tabel kategori memiliki 2 buah kolom. Dan kedua tabel ini sudah berelasi dengan relasi one to many. Nah, kita akan lihat dulu datanya seperti ini. Ini datanya. Oh, sorry, ini untuk insertnya ya. Kita akan coba lihat datanya. Select bintang from barang. Kemudian saya juga akan select bintang from kategori. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 2 buah tabel dengan relasinya ini, kategori ID dengan ID. Ini ada ID 1, di sini juga ada ID 1. Nah, ini sini primary key, di sini foreign key-nya. Oke. Untuk materi kali ini terkait dengan truncat, perintah dasarnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa melakukan truncat dengan hanya truncat table, kemudian nama tabelnya. Nah, jika kita melakukan perintah seperti ini, maka semua isi data dalam tabel itu akan terhapus, tetapi identitinya tidak akan dimulai dari awal lagi, tapi akan diteruskan, akan lanjut. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melakukan truncat table dan kita bisa merestart identitinya, akan mulai lagi dari awal dengan menambahkan perintah restart identity. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan truncat table beberapa tabel sekaligus. Caranya kita tinggal pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan truncat table dengan cascade. Artinya, ketika ada data yang berelasi pada tabel lain yang menjadi tanggungan dari tabel yang ditruncat, maka akan ikut dihilangkan juga. Oke, kita akan mulai dengan contoh yang pertama terkait dengan truncat table. Di sini sudah ada data kaos dengan kategori pakaian. Nah, kita akan coba truncat ya. Kita akan truncat. Kita akan truncat tabel barang. Nah, seperti ini ya. Kita tanpa melakukan restart identity. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita truncat. Kalau kita lihat lagi di sini, maka datanya sudah kosong. Nah, kita akan coba input lagi data ini ke tabel barang. Sudah berhasil diinput. Kalau kita jalankan lagi, maka dia akan mulai lagi dari 2. Karena di sini kita tidak melakukan reset. Nah, kalau misalkan ini kita tambahkan, misalkan ini saya tambahkan ke sini ya. Nah, saya tambahkan ke sini, kemudian saya jalankan truncat barangnya dengan restart identity. Kalau misalkan kita input lagi barang ini, saya input, kemudian kita select lagi barangnya, maka akan mulai lagi dari 1 karena kita melakukan restart identity. Nah, itu kalau misalkan kita menambahkan restart identity. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan cascade truncat? Nah, seperti yang kita tahu di sini ada tabel yang berelasi. Ada 2 ya. ID ini foreign key dari kategori di sini. Nah, kita akan melakukan truncat. Truncat table kategori. Nah, kemudian kita akan melakukan restart identity juga. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan cascade seperti ini.
kalau kita jalankan seperti ini, kita run, nah berhasil. Di sini ada perhatian ya, cascade akan menghilangkan juga yang ada di tabel barang. Jadi kalau misalkan kita select keduanya, maka sudah kosong. Padahal kita hanya mentranslate tabel kategori saja. Karena dengan adanya cascade, maka dia akan ikut dihilangkan karena tabelnya berelasi. Foreign key yang ada di kategori ID ini sebagai patokan ketika melakukan cascade. Oke, kurang lebih seperti itu untuk truncated table. Jadi kesimpulannya, truncated table kita gunakan untuk menghapus isi dari table. Kalau truncated table jauh lebih efisien dibandingkan dengan delete table. Kalau misalkan teman-teman emang mau menghapus seluruh datanya, maka disarankan menggunakan truncated table. Karena dengan menggunakan truncated, maka tidak ada istilahnya ngecek dulu, tapi akan langsung dihapus semuanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lebih dari satu, bisa dipisahkan dengan tanda koma. Ataupun kita mau nge-restart identity-nya, bisa tambahkan perintah restart identity. Dan kita juga bisa menghapus tabel yang berelasi yang menjadi tanggungan tabel yang di truncated. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.